Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Prastya Adiatma dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 052225638. Di video kali ini, tugas kedua, saya akan menjelaskan pengembangan aplikasi restoran Java dari tugas sebelumnya. Ada beberapa perubahan yang lumayan signifikan, mulai dari struktur data yang lebih fleksibel, sistem pemesanan tanpa batas dengan validasi, dan fitur baru manajemen menu untuk pemilik restoran. Lanjut ke logika kodenya. Di sini saya sudah menulis keseluruhan kodenya untuk meminimalisir waktu yang terlalu panjang. Jadi sudah saya ketik semuanya, tinggal saya jelaskan untuk perbagiannya. Di bagian yang pertama, perubahan yang langsung dapat dilihat di bagian atas, saya menambahkan import array list. Ini diperlukan karena sekarang kita tidak lagi menggunakan array biasa. Lalu di tugas sebelumnya, daftar menu dideklarasikan sebagai array dengan ukuran tetap. Sekarang saya ganti menjadi array list menu. Ini adalah struktur data yang ukurannya bisa berubah-ubah secara dinamis sesuai kebutuhan penggunanya. Lanjut ke inisialisasi menu. Data menu awalnya sekarang dimasukkan lewat metode inisialisasi menu menggunakan daftar menu.add di sini. Cara ini jauh lebih rapi dibanding langsung menulis di deklarasi variabel, dan yang lebih penting metode add ini yang nanti juga dipakai saat pemilik restoran menambahkan menu baru. Lalu untuk selanjutnya metode tampilkan menu. Di tugas yang sebelumnya menampilkan menu dilakukan dengan 8 baris if terpisah, 1 per item. Sekarang karena datanya di array list, saya bisa pakai for each loop. Loop ini otomatis melewati semua item dan mencetak yang kategorinya sesuai. Jauh lebih ringkas, dan yang lebih penting, kalau nanti ada menu baru ditambahkan, menu itu langsung muncul tanpa perlu menambah baris kode baru. Untuk metode cari menu juga ada perubahan. Dulu ada 8 baris if berantai untuk mengecek satu persatu, sekarang cukup 1 loop for each yang memeriksa setiap item sampai ketemu yang namanya cocok. Kalau tidak ada yang cocok, metode mengembalikan null, dan ini yang akan digunakan untuk validasi di bagian pemesanan nanti. Untuk metode input pesanan, ini adalah perubahan yang paling signifikan dari tugas yang sebelumnya. Dulu pesanan dibatasi maksimal 4 item dengan 4 blok if terpisah. Sekarang saya memakai while true, yang artinya loop ini akan terus berjalan tanpa henti sampai ada kondisi yang menghentikannya. Kondisi berhentinya adalah ketika pelanggan mengetik selesai. Disitulah perintah break dijalankan untuk keluar dari loop. Di dalam loop ada 2 lapis validasi. Validasi yang pertama mengecek apakah input mengandung tanda sama dengan. Kalau tidak ada, berarti formatnya salah dan program langsung minta input ulang dengan perintah continue. Continue di sini artinya melewati sisa kode di iterasi ini dan langsung memulai iterasi berikutnya. Untuk bagian validasi menu, validasi kedua memanggil cari menu dengan nama yang diinput. Kalau hasilnya nol, artinya menu tidak ditemukan di daftar. Program mencetak pesan error dan kembali meminta input. Ini memastikan pelanggan tidak bisa memesan sesuatu yang tidak ada pada menu. Setelah itu, pesanan yang valid disimpan ke 2 array list terpisah, 1 untuk objek menunya, 1 untuk
jumlahnya. Keduanya selalu sinkron karena ditambahkan bersamaan di indeks yang sama. Beralih ke metode cetak struk. Metode cetak struk sekarang menerima dua parameter array list. Saya memakai loop for biasa dengan indeks karena perlu mengakses dua array list secara bersamaan. Pesanan get i untuk nama dan harga, serta jumlah get i untuk kuantitasnya. Untuk logika diskon dan penawaran tidak berubah dari tugas sebelumnya. Diskon 10% kalau totalnya di atas 100.000, penawaran beli 1 gratis 1 minuman kalau total di atas 50.000. Yang berbeda hanya cara menghitung totalnya karena sekarang menggunakan loop, bukan lagi penjumlahan manual per item. Untuk pajak, 10% tetap dihitung dari total setelah diskon, bukan dari total awal, dan biaya pelayanan 20.000 ditambahkan flat di akhir. Sekarang masuk ke fitur baru, fitur manajemen menu. Fitur baru ini menggunakan while true yang sama seperti input pesanan. Loop terus berjalan sampai pemilik memilih opsi kembali. Di dalamnya ada 3 opsi. Tambah menu baru, ubah harga menu, dan hapus menu. Untuk menambah menu baru, program meminta nama, harga, dan kategori satu persatu. Sebelum dieksekusi muncul konfirmasi terlebih dahulu. Kalau pemilik mengetik iya, menu baru ditambahkan ke array list menggunakan daftar menu.add. Kalau tidak ada perubahan. Lanjut ke fitur ubah harga menu. Untuk mengubah harga, program pertama menampilkan daftar menu dulu agar pemilik bisa melihat nama yang tersedia. Setelah nama diinput dan ditemukan, program meminta harga baru dan meminta konfirmasi. Kalau dikonfirmasi, harga diubah langsung di objek menu menggunakan harga baru. Berlanjut ke fitur hapus menu. Untuk menghapus, alurnya sama. Tampilkan daftar, meminta nama, lalu konfirmasi. Kalau dikonfirmasi, menu dihapus dari array list menggunakan daftar menu remove m. Perlu diperhatikan bahwa remove di sini menerima objek langsung, bukan indeks. Yang terakhir, setiap kondisi yang tidak cocok dengan pilihan 1, 2, ataupun 3 akan masuk ke blok else yang mencetak pesan pilihan tidak valid. Dan loop akan kembali ke awal. Ini mencegah program crash jikalau pemilik salah ketik. Nah, sampai di logika kode yang terakhir yaitu main method. Di main method, hal pertama yang dilakukan adalah memanggil inisialisasi menu untuk mengisi data menu awal sebelum apapun ditampilkan ke layar. Menu utama juga menggunakan while true. Program terus berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar. Ada 2 jalur utama, pilihan 1 untuk pelanggan yang ingin memesan, pilihan 2 untuk pemilik yang ingin mengelola menu, dan pilihan ketiga untuk keluar. Sama seperti bagian lainnya, input yang tidak sesuai akan masuk ke blok else dan meminta input ulang. Program tidak bisa dihentikan kecuali dengan memilih opsi ketiga, yaitu keluar. Nah, sekarang kita waktunya untuk demo programnya. Untuk skenario pertama, saya mencoba menginput pesanan dengan format yang salah. Di sini langsung saja kita pilih angka 1, yaitu untuk memesan makanan. Lalu saya mengetikkan nasi padang jumlahnya 2 tanpa tanda sama dengan. Program langsung meminta input ulang tanpa crash dengan notif format salah. Untuk skenario yang kedua, saya mengetik nama menu yang tidak ada pada daftar. Misalnya soto ayam dengan jumlah 2. Program mencetak pesan menu tidak ditemukan dan kembali meminta input. Untuk skenario yang ketiga,
Di sini saya menginput pesanan secara normal. Saya mengetik beberapa item pesanan lalu mengetik selesai dan keluar struk secara langsung dengan perhitungan pajak dan diskon penawaran. Lalu skenario berikutnya yaitu menambah menu baru. Kita memilih angka 2 untuk kelola menu. Saya mencoba menambahkan soto ayam dengan harga 10.000 kategori makanan, lalu konfirmasi iya. Dan kembali ke menu utama, pilih pesan makanan dan bisa dilihat menu baru sudah muncul di situ, terdaftar soto ayam. Lalu yang terakhir, skenario terakhir, saya mencoba menghapus menu tetapi konfirmasinya tidak. Saya mencoba menghapus menu soto ayam tetapi konfirmasinya saya ketik tidak. Programnya membatalkan penghapusan dan daftar menu tidak berubah. Ini membuktikan sistem konfirmasi berjalan dengan benar. Untuk kesimpulannya, dari pengembangan tugas ini, tugas yang kedua, ada 3 hal yang paling saya pahami. Pertama, array list jauh lebih cocok untuk data yang perlu dimanipulasi dibandingkan dengan array biasa. Kedua, validasi input itu sangat-sangat krusial. Program yang baik harus bisa menangani input yang salah tanpa adanya crash. Yang ketiga, struktur while loop membuat alur program lebih alami karena pengguna bisa terus berinteraksi sampai benar-benar selesai. Itu saja dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.